Ada gula, ada semut. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada hukum. Ketemu lagi dengan saya di Balik Kriminal. Narasumber kita hari ini seorang narapidana yang dihukum cukup panjang. Saya akan tanya-tanya kepada orangnya langsung. Saya undang Bapak Hendrik Misa-Misa. Selamat malam Bapak Hendrik, silakan duduk. Oh, terima kasih. Bapak Hendrik Misa-Misa. Ya. Betul itu nama saudara? Betul Pak, betul Pak. Berapa lama Bapak sudah ada di lapas? Untuk saat ini sudah sekitar jalan 2 tahun Pak. 2 tahun. Ya. Untuk kejahatan apa, jika boleh tahu? Waktu itu saya dihukum karena saya divonis tidak percaya diri. Tidak pede. Ya, tidak pede, bisa dibilang gitu Pak. Sebuah tindak kejahatan yang sangat menyakiti diri sendiri. Jika saya boleh tahu, Ya Pak Pak. Hendrik Misa-Misa, Iya Pak. bagaimana kronologi penangkapan dan bagaimana kejahatan Anda bisa terbongkar? Oke Pak, saya ceritakan aja ya. Jadi waktu itu kebetulan tuh saya pengen berangkat ke rumah bude saya. Ke rumah Bude. Ke rumah bude. Padahal bude saya sebenarnya tuh udah Sherlock gitu, udah ngasih tahu titiknya gitu. Layaknya seorang Bude pada Layak. ponakan ya? Iya bener Pak. Cuman kebetulan waktu itu namanya agak dalam, jadi nggak ada sinyal gitu. Sayang Nggak ada sekali. sinyal. Sebenarnya saat itu banyak orang nongkrong di sekitar situ. Tapi jadi inti gini Pak, pas udah nggak ada sinyal, sebenarnya udah dekat, mungkin sekitar 2-3 menit lagi. Tapi dan di situ ada banyak orang nongkrong. Ya. Masalahnya saya nggak pede untuk nanya ke orang sekitar yang lagi nongkrong itu. Akhirnya pas saya nggak pede, saya coba diem. Akhirnya ada satu orang yang sadar kalau saya itu nggak berani nanya gitu, karena saya kesesat. Di situ Akhirnya awal di mana di situ kejahatan Anda awalnya, terbongkar. bener Pak. Lalu Lalu sebenarnya orang itu nanya ke saya dan cukup marah waktu itu orang itu. Kamu kenapa nggak nanya? Jangan-jangan kamu nggak pede ya? Makanya saya di situ muka saya langsung panik. Saya pengen kabur gitu rasanya, tapi ya udah saya ditahan sama mereka. Saya diamankan lah sama mereka. Langsung salah satu dari mereka laporin saya ke polisi. Di situ Pak. memang masyarakat kita sangat-sangat khawatir dan sangat terganggu jika ada terjadi tindak kriminal di sekitar. Yuk. Pemirsa, jangan sampai kita terjebak dengan kejahatan kriminal yang sama. Semoga program dan acara ini bisa menjadi pelajaran dan kita sebagai masyarakat bisa waspada dan tetap pede walaupun godaan untuk tidak pede itu selalu ada. Bagaimana kelanjutannya? Lalu Pak Hendrik Misa-Misa, Iya Pak. setelah Anda ditangkap, berapa vonis yang dijatuhkan hakim? Walaupun saya masih bisa banding, tapi sejauh ini hukuman hakim sekitar 7,5 tahun. 7,5 tahun Anda masih beruntung. Iya Pak. Tidak percaya diri adalah kejahatan yang besar. Iya Pak. Bisa dibilang kejam. Iya, Pak. Tapi Anda bisa dapat vonis yang cukup ringan menurut saya. Ya. Mungkin karena pengacara Anda bagus? Iya, waktu itu mungkin dukungan dari bude saya pengacaranya, Ya, jadi Bude. bude saya Memang sayang. sosok yang sering membantu kemenakan. Lalu Pak Hendrik Misa-Misa, jika saya boleh tahu bagaimana latar belakang kehidupan Bapak sehingga pada akhirnya itu membawa Anda melakukan tindakan kriminal yang keji seperti tidak pede. Apakah ada latar belakang? Ada Pak, tentu ada Pak. Silakan bisa diceritakan. Sebenarnya saya ini dulu sangat pede anaknya, sangat pede. Tapi karena saya pas SD saya dibully karena saya jual gorengan di sekolah. Gorengan?
Tiap hari teman saya bully saya. Jenisnya kalau boleh tahu, tempe, tahu, Iya, risol. waktu kebetulan tahu isi sama risol isi. Itu aja sih Pak. Yang ada toge bihun di dalamnya gitu. Iya benar. Cuman Cukup waktu itu menggoda. ya kebetulan sebenarnya dulu nggak dibully, tapi Iya. momen dibulinya kebetulan waktu itu saya nggak bawa bumbu kacangnya. Elemen yang sangat penting Iya. Anda bisa lupakan. Lalu Dari situ teman saya setiap hari bully saya. Walaupun saya selalu bawa bumbu kacang ke depannya, tapi Iya. bumbu kacang selalu dibahas sama teman saya momen itu. Makanya pelanggan adalah raja. Sekali hatinya terluka, sulit. Sulit untuk bisa diobati. Lanjutkan. iya, sebenarnya sih awalnya itu aja. Cuman dulu saya sebenarnya beberapa kali sempat melakukan hal-hal lain yang tidak pede ini, tapi saya bersyukur karena saya bisa lolos dari polisi, Pak. Anda masih lolos dari pantauan. Iya. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak dulu saya pas sekolah SMA gitu, saya nggak pernah maju ke depan kelas, saya nggak berani. Berkali-kali juga saya coba untuk suka sama cewek, saya nggak pernah ungkapkan. Nggak pede saya Pak. Tapi ya untungnya mereka semua nggak sadar, jadi nggak ada yang laporan polisi. Tidak ada yang tahu kejahatan Anda. Bener. Kalau boleh tahu zodiak Anda? Gemini. Gemini. Gemini Pak. Gemini lagi-lagi masuk ke dalam program saya. Apakah Gemini memang cenderung akrab dengan polisi? Kita tidak tahu. Lalu Pak Hendrik Misa-Misa, jika saja keberuntungan memihak Anda sehingga Anda mendapatkan Nggak bisa dipegang dah anjing. Pak Henry Misa-Misa, jika saja keberuntungan memihak Anda dan Anda mendapatkan pengurangan hukuman dan Anda bisa bebas, apa yang akan Anda lakukan? Jujur semoga hukuman saya bisa jauh diringankan Pak dari yang sekarang. Iya. Saya sangat berharap itu dan saya akan berjanji karena saya tidak pede saat ini, saya berjanji akan jauh lebih pede dan planning saya ke depannya saya ingin mendaftarkan diri saya untuk masuk ke American Got Talent. Alhamdulillah. Tujuan dari program ini adalah membuat orang mulai bertobat dari kejahatannya. Dan Bapak Hendrik sudah punya keinginan yang tulus dan Anda ingin berniat jika bebas ikut America's Got Talent. Iya, benar Pak. Apakah Anda punya bakat tertentu? Ada Pak. Bisa saya tahu atau ceritakan atau dipraktekkan? Jadi saya bisa melakukan. Sekali lagi, luar biasa. Seorang anak penuh bakat, multitalenta, berakhir di balik jeruji besi. Sangat disayangkan. Bapak Hendrik Misa-Misa, Iya Pak. kenapa Anda dari tadi menutup wajah Anda? Iya, Pak. Silakan lihat. Saya jujur sangat tidak pede sampai saat ini, masih sangat tidak pede Pak. Tapi Anda tahu jika Anda mempertahankan sifat itu, hukuman Anda bisa Iya ditambah. Pak, makanya saya coba untuk melawan itu Pak. Semoga saya bisa menikmati prosesnya. Baik. Coba tutup lagi wajahnya. Coba buka lagi. Tutup. Buka. Nah, pemirsa bisa lihat sendiri, lebih baik jika dibuka. Iya Pak. Semoga Bapak Hendrik Misa-Misa bisa mendapatkan kesempatan kedua di masyarakat. Dan terima kasih, Ya, makasih, Bapak Pak. Hendrik Misa-Misa sudah bersedia hadir. Makasih Pak. Makasih Pak. Ada pesan untuk orang tua yang mungkin menonton? Mungkin buat orang tua, terutama bude saya, yang saya nggak ada kabar karena nggak ada sinyal waktu itu. Saya sekarang di penjara karena saya tidak percaya diri, tapi saya berjanji setelah lepas dari sini saya akan menjadi orang yang jauh lebih percaya diri. Amin. Amin Pak. Makasih. Oke, itulah wawancara singkat kita dengan Bapak Hendrik Misa-Misa. Kita akan berjumpa lagi di program yang sama, di lain kesempatan, di Balik Kriminal.